Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di video pembelajaran berbasis media audiovisual ini. Pertama-tama, yang terhormat Ibu Nopriyanti, SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah media pembelajaran. Pembuatan video pembelajaran berbasis media audiovisual ini guna untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah media pembelajaran. Dalam video pembelajaran berbasis media audiovisual ini akan menjelaskan materi seputar tentang korosi. Yang tentunya saya tidak sendirian, saya ditemani oleh rekan-rekan saya. Yang pertama ada Adi Prantio, yang kedua Amirul Isyanaki, yang ketiga Chandra Wijaya, yang keempat Omen Ditama, dan yang kelima saya sendiri Rewinda Fahrunisa. Baiklah, langsung saja. Pada penasaran kan korosi itu apa sih? Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian korosi. Korosi secara umum adalah proses rusaknya logam yang diakibatkan oleh pengaruh lingkungan. Adapun pengertian korosi secara elektrokimia yaitu merupakan proses teroksidasinya logam besi yang diakibatkan oleh oksigen yang berasal dari udara. Baik, sekian penjelasan dari saya tentang pengertian korosi. Korosi adalah kerusakan atau degradasi logam akibat reaksi antara suatu logam dengan berbagai zat di lingkungannya yang menghasilkan senyawa-senyawa yang tidak dikehendaki. Peristiwa korosi lebih dikenal dengan istilah perkaratan. Korosi pada logam terjadi akibat interaksi antara logam dan lingkungan yang bersifat korosif, yaitu lingkungan yang lembab, mengandung uap air, dan induksi oleh adanya gas O2 dan CO2. Korosi juga dapat akibat suhu tinggi. Korosi pada logam dapat juga dipandang sebagai proses pengembalian logam ke dalam keadaan aslinya, yaitu biji logam. Pada peristiwa korosi logam mengalami oksidasi, sedangkan oksigen mengalami reduksi. Karat logam umumnya adalah berupa oksida atau karbonat. Korosi merupakan proses elektrokimia. Pada korosi besi ini berfungsi sebagai anode dan di mana besi mengalami oksidasi. Saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi korosi. Yang pertama itu ada dari faktor kontak langsung logam dengan oksigen. Yang kedua adanya keberatan zat pengotor. Contoh zat pengotor yang bisa mempengaruhi korosi adalah debu, karbon hasil pembakaran. Yang ketiga ada keberatan elektrolit. Yang keempat dipengaruhi oleh suhu. Yang kelima pH, mikroba, dan faktor-faktor lainnya. Terima kasih. Selanjutnya yaitu berkaitan dengan pencegahan korosi. Ada dua prinsip pencegahan. Yang pertama, mencegah kontak dengan oksigen atau air. Yang kedua, perlindungan katoda atau pengorbanan anoda. Adapun cara pencegahan korosi yang dapat kita lakukan, yang pertama itu menggunakan pengecatan. Pengecatan ini bertujuan untuk melindungi besi agar tidak bersentuhan langsung dengan air atau udara. Yang kedua, kita bisa melapisi logam dengan krom. Dan yang ketiga, kita bisa membuat paduan logam. Untuk paduan yang sering dipakai ialah stainless steel dengan campuran dari 74% besi, 18% nikel, dan 8% krom. Sebagai contoh dari produk logam paduan ini tadi yaitu peralatan dapur yang terbuat dari stainless steel. Baik, dari penjelasan materi-materi sebelumnya, di sini saya akan mempraktekkan proses terjadinya korosi. Di sini saya menggunakan spesimen logam yang sudah dipraktek atau lebih dikenal dengan klip kertas. Dan untuk larutannya, di sini saya menggunakan dua larutan, yaitu larutan pemutih dan larutan asam cuka. Kenapa saya menggunakan kedua larutan ini? Karena menurut teori kedua larutan ini jika dicampurkan, proses terjadinya korosi akan lebih cepat. Baik, langsung saja. Yang pertama-tama saya akan menuangkan larutan pemutih ke dalam gelas, hanya saja sampai spesimen terendam. Dan yang kedua saya akan menuangkan larutan asam asetat atau lebih dikenal dengan asam cuka.
uji cobanya 15 menit. Jadi langsung saja. Inilah hasil spesimen yang telah terendam selama 15 menit di dalam kedua larutan tersebut. Bisa dilihat warna airnya berubah. Baiklah, terima kasih. Sekian video pembelajaran berbasis media audiovisual ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.